Astagfirullahaladzim, semoga saja tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu hanya karena sebuah permainan. Betul, dan memang ini niat awalnya pasti untuk menghibur, kemudian mengisi waktu luang, tapi dampaknya sangat luar biasa. Ada yang sampai masuk jurang, kemudian ditusuk, kemudian dia cari dulu sampai ketemu, baru dia luka 8 jahitan. Jadi memang ini benar-benar harus jadi perhatian kita, terutama umat muslim, untuk menghindari segala hal yang tidak bermanfaat, dan kita pilihlah hal-hal yang bisa manfaat, mendatangkan ilmu buat kita semua, insya Allah ya. Betul, dan memang ini menjadi peringatan juga agar kita harus selalu lebih berhati-hati dalam apapun yang sedang kita lakukan. Jangan sampai merugikan diri kita, apalagi betul. Orang lain. Dan pemirsa, saat lagi kita masih punya berita yang sangat menarik, yaitu tentang infused water, Kak. Infused water ini juga sekarang lagi happening di mana-mana. Betul. Di luar negeri dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan Islam. Nah, kira-kira seperti apa sih kaitannya? Sesaat lagi tetap di Berita Islami Siang. Pemirsa beriman, sesungguhnya sejak zaman dahulu, agama Islam telah memberitahu segala sesuatu mengenai kewajiban dan anjuran dari Rasulullah SAW untuk seluruh umatnya yang baik untuk kita ketahui dan kita tiru. Seperti salah satu anjurannya yang ternyata juga terkenal di negara barat, yaitu infused water. Infused water atau yang biasa disebut dengan air nabis merupakan air rendaman dari buah kurma atau kismis. Biasanya infused water ini dibuat dengan cara merendam buah kurma atau kismis di dalam air yang telah dimasak semalaman dalam wadah yang bertutup untuk kemudian diminum keesokan paginya. Sumber mengatakan bahwa air nabis ini merupakan kegemaran dari Rasulullah SAW yang pada suatu ketika Nabi merendam beberapa butir kurma atau kismis di dalam air untuk semalaman dalam wadah tertutup dan meminum air rendaman tersebut di pagi hari esoknya. Kemudian airnya Nabi minum dan buah kurma yang sudah lembut karena telah direndam dapat langsung ditelan oleh Nabi tanpa harus mengunyahnya terlebih dahulu. Dalam hal ini, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang cara membuat infused water atau air nabis ini. Salah satunya riwayat dari Imam Muslim, yaitu sebagai berikut. Aisyah pernah ditanya tentang nabis. Kemudian ia memanggil seorang wanita pelayan asal Habasyah. Bertanyalah kepada wanita ini, kata Aisyah, karena ia dahulu pernah membuat nabis untuk Rasulullah SAW. Tambahnya. Lalu wanita asal Habasyah itu berkata, aku pernah membuat nabis untuk beliau dalam sebuah kantung kulit pada malam hari. Kemudian aku mengikatnya dan menggantungnya, lalu di pagi harinya beliau SAW meminumnya. Dari Aisyah, dia berkata, kami biasa membuat perasan untuk Rasulullah SAW di dalam air minum yang bertali di atasnya. Kami membuat rendaman di pagi hari dan meminumnya di sore hari, atau membuat rendaman di sore hari lalu meminumnya di pagi hari. Hadis riwayat Muslim. Berbicara mengenai infused water, ternyata orang barat baru sekarang ini paham dan baru mempopulerkan khasiat dari infused water tersebut. Padahal seperti yang kita tahu, Nabi kita SAW sudah sejak lama melakukan hal tersebut dan merupakan salah satu hal yang dianjurkan untuk umatnya dalam segala hal kebaikan. Dan dari segi kesehatan tubuh, memang buah kurma telah terbukti sebagai pemberi dan pemulih tenaga. Inilah sebab mengapa kita disunahkan untuk memakan buah kurma pada saat berbuka puasa. Selain itu, buah kurma juga memiliki khasiat yang tinggi akan kandungan fiber yang dapat menghilangkan kolesterol jahat yang terkumpul di dalam tubuh. Tentu hal ini sangat bagus dalam menghilangkan sembelit atau meredakan dan memulihkan diri dari sembelit. Kemudian pemberi zat besi yang sangat bagus dan kaya akan potasium yang penting dalam menjaga jantung dan menstabilkan tekanan darah. Dan adapun khasiat dari infused water sendiri adalah infused water atau air nabis adalah minuman yang mengandung akal yang dapat membantu dalam proses pembuangan kelebihan asam pada perut dan memulihkan sistem pencernaan tubuh. Kemudian infused water juga dapat membantu menyingkirkan zat toksin berbahaya dari dalam tubuh. Dalam kata lain juga berguna sebagai detox.
Pada kenyataannya, infused water atau air nabis mengandung kadar serat tinggi yang dapat membantu proses pencernaan dan meningkatkan ataupun menajamkan pikiran agar seseorang tidak mudah lupa. Dan adapun caranya yaitu sebagai berikut. Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat infused water atau air nabis adalah rendam beberapa butir kurma, sebaiknya dalam jumlah ganjil, ke dalam air matang di dalam segelas air. Kemudian, alangkah baiknya jika dibuat pada waktu sore menjelang malam dan pastikan gelas rendaman kurma tersebut tertutup rapat. Dan keesokan paginya, setelah proses perendaman selama 8 sampai dengan 12 jam, rendaman baru boleh diminum. Dan buah kurma hasil rendaman yang telah menjadi lembut dapat langsung dimakan begitu saja. Dan yang penting untuk diketahui, kurma yang baik digunakan untuk membuat infused water atau air nabis ialah kurma ajwa. Tetapi kalau tidak ada, bisa menggunakan kurma yang lainnya. Di samping itu semua, sesungguhnya ada larangan dalam membuat infused water atau air nabis, yang diantaranya adalah hanya boleh menggunakan salah satu dari kedua buah-buahan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kurma ataupun kismis pada satu waktu. Kemudian dalam pembuatannya tidak boleh mencampur kurma ataupun kismis dalam membuat infused water atau air nabis. Maksudnya adalah tidak boleh mencampur kedua buah tersebut dalam satu wadah. Dan yang penting untuk diketahui, air nabis bila disimpan di dalam lemari es hanya bisa bertahan 1 hingga 2 hari saja. Dan jangan minum air rendaman kurma ataupun kismis yang sudah memasuki lebih dari 3 hari. Sebab sudah terjadi proses fermentasi yang dapat menjadikan air rendaman kismis ataupun kurma tersebut menjadi arak dan hukumnya haram untuk diminum. Pemirsa, demikianlah pemaparan mengenai infused water ataupun air nabis yang terkenal di negara barat, namun telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap anjuran yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Di samping itu semua, sesungguhnya ada larangan dalam membuat infused water atau air nabis, yang diantaranya adalah hanya boleh menggunakan salah satu dari kedua buah-buahan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kurma ataupun kismis pada satu waktu. Kemudian dalam pembuatannya tidak boleh mencampur kurma ataupun kismis dalam membuat infused water atau air nabis. Maksudnya adalah tidak boleh mencampur kedua buah tersebut dalam satu wadah. Dan yang penting untuk diketahui, air nabis bila disimpan di dalam lemari es hanya bisa bertahan 1 hingga 2 hari saja. Dan jangan minum air rendaman kurma ataupun kismis yang sudah memasuki lebih dari 3 hari. Sebab sudah terjadi proses fermentasi yang dapat menjadikan air rendaman kismis ataupun kurma tersebut menjadi arak dan hukumnya haram untuk diminum. Pemirsa, demikianlah pemaparan mengenai infused water ataupun air nabis yang terkenal di negara barat, namun telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap anjuran yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Masya Allah, ini benar-benar menjadi bukti bahwa apa yang memang menjadi kebiasaan dan pola hidupnya Rasulullah SAW ini benar-benar membawa manfaat ya. Dan orang-orang di negara barat sekarang sudah membuktikan manfaat dari air nabis itu sendiri ya. Betul, dan semoga saja tidak hanya air nabis yang kita terapkan di dalam kehidupan, tapi juga anjuran atau kebiasaan Rasulullah lainnya bisa kita terapkan juga. Betul, dan mudah-mudahan kita bersemangat untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kemudian mudah-mudahan kita berdoa Allah suatu hari nanti mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, sudah 3 berita yang kami tayangkan hari ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua ya. Insya Allah bisa membuka wawasan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan jangan lupa untuk saksikan terus berita Islami siang dan berita Islami masa kini hanya di Trans TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.